Saya Dr. Tifa mewakili RRT bersama dengan para penasihat hukum RRT yang bergabung dalam Bala RRT untuk sebuah refleksi dan review akhir tahun 2025, di mana tanpa terasa persoalan ijazah Pak Joko Widodo yang kemudian membuat kami mengalami kriminalisasi ini sudah sampai di ujung hari terakhir di tahun 2025. Nah, ada beberapa catatan. Pertama, soal ijazah dari Pak Joko Widodo yang beberapa pihak dari Bareskrim, kemudian dari Polda, kemudian dari pihak Pak Joko Widodo sendiri melalui kuasa hukumnya, termasuk melalui statement beliau sendiri yang kami kumpulkan, kemudian kami lakukan penelitian, RRT lakukan penelitian itu dari mulai sejak laporan polisi yang diajukan oleh Pak Joko Widodo 30 April 2025, kemudian ada peristiwa keluarnya ijazah yang kita sebut sebagai versi 1 yang di-upload, diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025, kita sebut sebagai ijazah versi 1. Kemudian muncul lagi ijazah versi 2, yaitu yang dimunculkan atau ditampilkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Kemudian ada versi yang berikutnya lagi, versi yang ketiga, keempat, dan kelima, yaitu versi yang kami peroleh dari KPUD Surakarta, kemudian dari KPUD DKI Jakarta, dan dari KPU Pusat. Nah, kemudian terakhir muncul lagi versi yang terakhir atau versi yang keenam, yaitu yang diperlihatkan ya selembar dokumen yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo muncul di tanggal 15 Desember 2025 pada acara gelar perkara khusus di mana RRT dihadirkan ya sebagai tersangka beserta dengan para penasihat hukum kami. Nah, ini menjadi menarik karena berdasarkan dari penelitian kami ya, itu ternyata ada ciri-ciri ya yang kami identifikasi ya, baik melalui pengamatan observasi kami menggunakan panca indera maupun menggunakan teknologi digital, yaitu ternyata 6 versi ini semuanya memiliki ciri-ciri spesifik tertentu ya. Jadi maka kemudian kita sampai hari ini tidak bisa menyatakan bahwa versi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sebagai satu lembar dokumen yang identik ya. Nah, untuk diketahui juga oleh rakyat Indonesia, semua saudara-saudara, bahwa penelitian kami terkait dengan spesimen ya ijazah Joko Widodo yang sudah kami teliti dan sudah kami bukukan dan sudah kami finalisasi hasil penelitiannya yang oleh sahabat kami Bang Roy Suryo dinyatakan ya 99,9% palsu, yang sudah kami muat dalam buku Jokowi's White Paper. Itu adalah versi yang pertama, yaitu dari versi Dian Sandi Utama ya. Nah, kemudian setelah versi-versi berikutnya sampai versi yang ke-6 di 15 Desember 2025, kami justru makin melihat bahwa versi-versi ini memiliki spesifikasi tertentu. Artinya kita bisa katakan, kita bisa hipotesiskan ya bahwa 6 versi ini ya setidak-tidaknya masing-masing memiliki unsur-unsur ya, memiliki artefak-artefak yang berbeda antara satu sama lain. Nah, untuk itu maka di tanggal 31 Desember 2025 ini kami sampaikan, RRT sampaikan bahwa kami memang sudah bersurat melalui penasihat hukum kami bahwa kami sudah mengajukan permohonan untuk uji forensik independen yang kami sebutkan pada 3 lembaga nasional ya. Itu bukan hanya satu spesimen ijazah Jokowi saja, tetapi yang kami minta adalah uji forensik, uji laboratorium forensik terhadap ke-6 spesimen tersebut ya, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk fotokopinya. Baik dalam bentuk analognya, ini saya koreksi ya, bukan dalam bentuk aslinya, dalam bentuk analognya, versi analog atau versi kertasnya maupun versi digitalnya ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa yang diminta oleh RRT yang disampaikan oleh kami kepada Polda Metro Jaya, permohonan untuk melakukan cross examination atau uji forensik independen
yang melibatkan institusi-institusi yang nanti akan disebutkan oleh kuasa hukum kami, Bang Jagir ya, itu bukan hanya satu spesimen saja ya, tetapi 6 spesimen ya. 6 spesimen itu sekali lagi bentuknya ada yang analog dalam bentuk kertas, bentuknya ada yang digital ya, dalam bentuk foto yang kami dapatkan dari capture ya, yang sudah menjadi public property dari Bareskrim, kemudian dari yang sudah dipostingkan oleh Dian Sandi Utama maupun yang diberikan kepada kami sehingga menjadi versi analog dalam bentuk fotokopian oleh KPU, baik dari KPU Surakarta, KPU Jakarta maupun KPU Pusat ya. Jadi itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah tentang bahwa Polda Metro Jaya sudah menyatakan bahwa mereka melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen. Nah, ini adalah sebuah langkah yang sangat tepat ya dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tahu ya bahwa satu bentuk dokumen ijazah itu dibangun ya oleh sebuah bangunan yang terdiri atas sekian banyak artefak-artefak, sekian banyak dokumen-dokumen, dan satu dengan yang lain itu saling mendukung dan semuanya itu harus konsisten. Kalau ada satu yang janggal, artinya kita harus bertanya pada dokumen yang lain. Nah, dari sini kami sudah melakukan penelitian ya. Karena dari 709 dokumen itu sudah ada 55 dokumen yang menjadi public property. Kenapa kami katakan sebagai public property? Karena sudah di-share, sudah diposting oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ya. Antara lain yang bisa kami sebutkan adalah transkrip nilai, kemudian registrasi tahun 1980, registrasi ulang tahun 1981, kemudian ada invoice ya untuk pembayaran SPP, kemudian juga ada surat keterangan masuk ujian skripsi, kemudian ada skripsinya sendiri, kemudian ada lembar ujian lembar pengesahan. Kemudian juga ada beberapa foto-foto terkait juga dengan beberapa dokumen KKN dari Joko Widodo sendiri. Kemudian juga beberapa artefak-artefak lain ya yang sudah kami kumpulkan. Dan ini sah untuk kami lakukan penelitian, sah untuk kami lakukan, kami ajukan sebagai sebuah dokumen yang sudah masuk di dalam Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Kenapa? Karena selain dokumen itu milik dari seorang pejabat publik yang sekarang ini sedang kami lakukan investigasi atau penelitian, juga itu sudah menjadi domain publik karena sudah disiarkan oleh Bareskrim. Nah, untuk itu maka karena Polda Metro Jaya pun sudah sampaikan statement bahwa mereka sudah menyita 709 dokumen ya, yang lain selain dari 55 dokumen yang sudah disampaikan oleh Bareskrim, maka kami juga memiliki wewenang, memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atau meminta dokumen-dokumen tersebut. Jadi 709 dokumen dikurangi 55 itu pun juga kami minta, kami bersurat kepada Polda Metro Jaya karena seharusnya 709 dokumen itu juga merupakan public property gitu ya. Nah, itu apa yang saya sampaikan bahwa kami RRT akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, dan buat kami sebetulnya soal ijazah versi dari Dian Sandi sudah selesai. Finish, sudah kami lakukan penelitian dan kemudian kami bergerak untuk menuju kepada penelitian-penelitian kami berikutnya terkait dengan dokumen. Mungkin Bang Jagir maupun Bang Tony bisa memberikan tambahan dari aspek informasi terkini ya. Baik, Mbak Tipa, terima kasih ya penjelasannya yang sangat lugas dan jelas, kita dapat mengerti. Perlu kita ketahui bahwa RRT ini adalah terdiri dari Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Kita sebut sekarang RRT atau Bala RRT, Barisan Pembela RT. Nah, kamilah kuasa hukum atau penasihat hukum sesuai dengan aturan baru, mengawal secara hukum apa yang disebut pergerakan dari RRT ini. Perlu kita ketahui perkara ini sudah sangat menarik di bangsa ini. Ya, bukan kita mencoba menarik-narik orang, tapi dengan sendirinya masyarakat netizen itu sangat tertarik. Hari ini 31 Desember 2025 kami masih ada di Polda Metro Jaya. Bayangkan, barangkali rekan-rekan kita, saudara kita yang lain sudah ada di pulau-pulau dewata, pulau-pulau yang indah-indah,
di gunung-gunung, lembah-lembah, sementara kita ada di daerah Gersang ini, Polda Metro Jaya. Baik, to the point saja, saya selaku salah satu kuasa hukum RRT berserta Profesor Refli Harun dan Dr. Taufik dan yang lain-lain menyampaikan hal penting. Tanggal 31 Desember ini sekitar pukul 4 sore kami lakukan koordinasi ke Polda Metro Jaya. Apa itu? Tadi disinggung oleh Dr. Tifa. Kami secara resmi menyampaikan surat permohonan agar dilakukan uji lab forensik secara independen. Terus terang kami tidak malu-malu mengatakan bahwa lab forensik yang dimiliki oleh kepolisian Bareskrim, kalau untuk meneliti yang tadi disinggung oleh Dr. Tifa, sekarang ada 6 spesifik atau unsur ijazah ini akan semakin ruwet. Jangankan 6, satu saja ruwet. Padahal ini ilmiah, rekan-rekan sekalian. Ilmiah itu matematis, seharusnya tidak boleh ada angka yang berbeda. Angka yang berkurang atau bertambah sedikit pun tidak boleh. Itu pengertian ilmiah menurut saya orang hukum. Oleh sebab itu, saya lanjutkan. Mulai dari tanggal 15 Desember yang lalu, 15 Desember 2025 yang lalu, diadakan suatu acara yang cukup spektakuler lah menurut saya secara hukum di Polda Metro Jaya ini, di mana dilakukan gelar perkara khusus, disingkat GPK. Secara singkat, saya salah satu kuasa hukum bersama Dr. Refli Harun dan yang lain-lainnya menyertai para prinsipal RRT ini melihat secara langsung apa yang terjadi dalam ruangan gelar perkara khusus tersebut. Satu, apa yang aneh? Dengan ngototnya Dr. Tifa agar barang bukti yang disebut ijazah itu ditunjukkan, itu di akhir sesi baru ditunjukkan. Ya. Sebenarnya menurut fakta hukum, karena itu harus adil, terbuka dan transparan, seharusnya di sesi awal, dari ada 6 atau 7 sesi itu seharusnya di sesi awal ditunjukkan. Tapi ini the last minute. Akhirnya boleh dikatakan waktu udah sore, kita udah lesu karena kurang lebih 7 jam di dalamnya. Tolong di make sure ya jamnya. Akhirnya kita udah agak lesu lah secara manusiawi. Nah, dan puncaknya di akhir sesi ditunjukkanlah namanya quote and quote ijazah itu. Kalau saya ceritakan panjang, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, pemerhati daripada RRT, bahwa ijazah itu ada dalam satu plastik seperti di press begitu. Dan begitu dimulai digelar, ada teriakan-teriakan di ruangan itu, jangan dipoto, jangan disentuh, jangan dipegang. Saya ingat pada gang lama di kampung saya begitu. Jangan dipegang, jangan disentuh. Lagu dangdut pun ada begitu. Jadi menurut kami itu hal yang sangat unfair. Sangat unfair. Kenapa? Yang namanya yang kita tunggu-tunggu 9 bulan, seperti menunggu seorang bayi lahir, begitu lahir prematur lagi. Nah, ini satu hal yang menurut saya tidak pas ya. Akhirnya katakanlah ijazah itu tanda petik ya, quote and quote, kita tidak boleh pegang, hanya dilihat saja. Kurang lebih ada 30 kepala mendekati satu objek begini, dan berdesak-desakan kepala kita kurang lebih jarak 50 sampai 40 sampai 50 cm, dan tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang. Jadi oleh sebab itu saya simpulkan, baik Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah itu sekalipun ditunjukkan dalam gelar perkara khusus 15 Desember 2025, tetap kami definitifkan itu palsu 99,9%. Jadi saya tidak berlebihkan, saya boleh berhak mengatakan itu selaku kuasa hukum dari RRT ini. Oleh sebab itu, kami tidak puas. Hari ini kami ajukan pengujian uji lab secara independen agar ijazah tersebut dibawa ke lab yang independen. Kita anggap independen. Sebenarnya independen gampang saja. Kalau pemerintah mau beritikat baik, undang invite dari Malaysia atau dari Singapura, independen banget. Tapi nanti mereka mengatakan biayanya dari mana, budgetnya dari mana. Oleh sebab itu kami berinisiatif. Hari ini kami mengajukan 3 laboratorium
yang kami rekomendasikan untuk itu, yang kami anggap ya cukup fair lah di Indonesia saat ini. Satu, berdasarkan surat kami hari ini 31 Desember 2025, ada 3 lab di luar lab krim Bareskrim. Maaf, lab krim Bareskrim kami tidak rekomendasikan. Maaf kata. Pertama adalah Pusat Riset Kimia atau disingkat BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menganalisa kertas dan tinta. Itu adalah lab BRIN namanya, BRIN. Kedua, Laboratorium Kriminal atau lab krim Pusat Polisi Angkatan Darat atau disebut Puspomat. Ketiga, ini yang paling canggih menurut informasi dari klien kita RT adalah Instrument Laboratory and Services buka kurung UICEM, Universitas Indonesia. Jadi 3 lab ini kami sarankan. Kami tidak boleh memaksa karena hukum itu equal. Tapi dalam pemeriksaan penyidikan sekarang itu equal before the law sama. Baik mereka penyidik dan kita sama-sama boleh mengajukan usul. Dan kami harapkan salah satu disetujui nanti ini, ya syukur, alhamdulillah, boleh kita langsung ke sana. Tapi tidak by the time, tidak dengar sendirinya, kita juga ikutin. Kita harus lihat seperti gaya waktu gelar perkara khusus. Kita lihat dulu introducingnya apa, siapa kira-kira di belakangnya, siapa kira-kira kontak personnya atau pelaku dalam laboratorium tersebut, dan harus diperkenalkan satu-satu secara objektif, baik gelarnya, baik namanya dan sebagainya. Saya kira klien kami mengangguk-angguk, setuju banget pernyataan saya ini. Begitu ya Mbak Tipa ya. Jadi kita objektif loh. Jadi jangan nanti ada orang yang kita tiba-tiba nongol tidak tahu dari lab krim Bareskrim juga gitu loh. Jadi kawan-kawan sekalian, saya tambahkan dikit lagi sebelum kembali ke Mbak Tipa dan rekanku nanti, rekanku menambahkan lagi. Saya simpulkan ya, saya kuasa hukum dari salah satu kuasa hukum dari RT ini mengatakan hari ini 31 Desember 2025 kita ajukan surat secara resmi ditujukan kepada Kapolda, Direskrim, Kabak Wasidik dan Kasubdit Kamnek yang benar-benar fokus dalam perkara kita ini dengan mengajukan 3 lab yang saya sebutkan tadi di atas. Saya pikir itu dulu ya secara hukum, karena saya bicara hukum. Kalau teknisnya kembali kepada Dr. Tipa, Rismond dan Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Jagir. Mungkin Mas Tony bisa nambahkan ya. Ya, terima kasih. Saya Tony Soehartono, salah satu penasihat hukum RRT juga. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa dari apa yang sudah disampaikan Dr. Tipa sama Bang Jagir adalah isunya adalah masalah kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik saat ini terhadap institusi Polri rendah, sehingga dilakukanlah reformasi Polri. Nah, balik lagi ke situ, saat ini adalah kesempatan bagi institusi Polri, khususnya Polda Metro Jaya, untuk dapat melakukan cross examination, memberikan kesempatan kepada pihak RRT seperti tadi kemukakan oleh Bang Jagir untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap ijazah-ijazah yang ada 6 ijazah tadi yang harus menurut kami harus diperiksa secara hukum sehingga terjadinya transparansi dan keadilan, sehingga proses ijazah yang telah berlarut-larut seperti ini dapat di awal tahun 2026 bisa terselesaikan dan masalah bangsa ini yang bisa bergeser ke masalah lain yang lebih besar lagi yang demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam kesempatan dalam gelar perkara khusus itu dapat saya sampaikan kita hanya bisa mengintip, hanya diintip. Jadi kalau diintip itu kan gimana sih mengintip? Jadi sangat susah sekali untuk melakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dengan hanya diintip ya apa sih yang bisa dapat kami peroleh dengan hanya diintip? Dan dari situ juga bahwa kesempatan ini adalah kesempatan bagi Polri untuk memberi dalam proses penyidikan ini bisa berlangsung objektif, transparan, dan berbasis pada verifikasi berlapis. Makanya tadi kami menyampaikan perlu dilakukannya pemeriksaan terhadap 6 ijazah tadi di laboratorium forensik yang lain yang lebih independen sehingga bisa memberikan
hasil yang transparan dan keadilan bagi RRT yang selama ini dilakukan kriminalisasi. Nah, kiranya itu dari saya. Isunya dari masalah ini di akhir tahun ini adalah masalah transparansi dan kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik ingin saya sampaikan bahwa itu adalah harta terbesar bagi institusi Polri. Ya, sekian, terima kasih. Baik, ini terakhir ya, artinya penutup dari persoalan bahwa kita RRT itu akan melakukan permohonan ya untuk uji laboratorium forensik independen terhadap beberapa institusi yang kami yakini kredibilitasnya tersebut ya, dan ini masih di dalam tataran institusi milik nasional ya, kami masih percaya kepada kualitas dan profesionalitas mereka. Nah, saya sampaikan bahwa sekali lagi ini supaya masyarakat itu tahu bahwa ijazah ini bukan dokumen tunggal ya. Ijazah itu adalah sebuah simpul akhir dari perjalanan pendidikan seseorang pada masa yang bersangkutan itu kuliah ya, mulai dari peristiwa masuknya, ujian masuknya, dan ternyata dari Bareskrim kan kami baru tahu bahwa seorang mahasiswa bernama Joko Widodo itu entry-nya bukan dari PP1 Prodi Sarjana, tetapi entry-nya justru dari Sarjana Muda. Sebagaimana satu dokumen dari 709 dokumen yang lain itu kami baru tahu di tanggal 22 Mei 2025. Untuk itu maka jadinya domino efeknya adalah bahwa betul ya, jadi Polda itu menurut saya cukup profesional dan paham tentang sebuah metodologi yang disebut sebagai cascade verification ya, yang pembuktian berjenjang. Jadi ketika ada yang mempertanyakan tentang otentitas atau keaslian dari ijazah, maka Polda betul men-tracking 709 dokumen mulai dari sejak awal masuk. Itu sudah betul sekali. Nah, yang belum dilakukan adalah kami juga punya hak ya secara publik ya untuk melakukan juga verifikasi, identifikasi, investigasi dan riset terhadap 709 dokumen tersebut. Dan sebetulnya kami sudah membayangkan bahwa institusi kepolisian itu sudah memberikan wewenang tersebut atau memberikan hak kepada kami melalui 2 kali gelar perkara khusus. Yang namanya juga gelar perkara khusus ya, semua digelar. Nah, kami harapkan waktu itu gelar perkara khusus yang pertama tanggal 9 Juli 2025, tapi ternyata tidak ada satupun dari 709 dokumen itu keluar. Kemudian yang kedua adalah gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Ada sedikit kemajuan. Dari 700 dokumen ada 2 dokumen yang muncul. Nah, kalau ditambah dengan 55 dokumen yang dimunculkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025 sudah lumayan. Jadi ada 57 dokumen sudah keluar. Nah, makanya tentu saja ini adalah sebuah hal yang sangat lazim, hal yang biasa-biasa saja. Kalau kami juga mengajukan surat ya kepada PPID dari Polda Metro Jaya, nanti insya Allah akan segera kami lakukan, tidak menghitung hari ya, karena besok pagi sudah 2026 insya Allah. Kami akan mengajukan kepada PPID dari Polda Metro Jaya untuk memberikan perkenan kepada kami untuk mendapatkan 709 dokumen itu. Ya, sehingga nanti simpulan akhir atas keaslian dari ijazah Joko Widodo itu benar-benar sangat komprehensif ya. Jadi kami pun bergerak keluar ya. Jadi kami bukan pihak yang ada di dalam, tapi kami sebagai peneliti bersama dengan institusi-institusi independen yang kami nanti akan ajak kerjasama bersama dengan para ahli, expert dalam bidang digital forensik, dalam bidang neuroscience, dalam bidang telematika dan sebagainya, itu nanti akan bersama-sama dengan kami untuk melakukan penelitian terhadap 709 dokumen yang lain, dan ini menjadi sebuah amanah besar, menjadi sebuah tugas besar bagi kami RRT dan bersama dengan para penasihat hukum kami juga rakyat Indonesia. Ya, dalam kesempatan ini kami juga meminta sahabat-sahabat semua sebangsa dan setanah air, para netizen semua, ayo bantu kami ya dengan kecerdasan Anda, dengan kemampuan Anda, dengan keahlian Anda. Mari kita bersama-sama mengkaji, melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya yang menjadi bangunan arsitektur dari ijazah Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.